Hai, kami di sini akan membahas mengenai materi permintaan dan penawaran agregat. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan fluktuasi? Yang dimaksud dengan fluktuasi merupakan suatu keadaan tentang adanya ketidaksesuaian harga atau barang jasa, atau bisa dikatakan keadaan yang mengalami naik turun. Adapun tiga fakta tentang fluktuasi, yang pertama, fluktuasi bersifat tidak teratur dan tidak dapat diprediksikan. Yang kedua, banyaknya komponen makroekonomi yang bergerak secara bersama-sama. Yang ketiga, apabila output mengalami penurunan, maka tingkat pengangguran mengalami kenaikan. Adapun perbedaan analisis Keynesian dan analisis ADAS pada saat zaman dahulu dan masa kini, dimulai dengan pernyataan pandangan klasik atau jangka panjang menyatakan bahwa segi penawaran adalah sangat penting peranannya dalam menentukan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional suatu negara. Erat kaitannya dengan perekonomian sisi supply dan bersifat jangka panjang, serta harga bersifat fleksibel. Lalu, menurut pandangan Keynes meliputi tiga aspek berikut. Yang pertama, peranan pengeluaran agregat. Yang kedua, penentuan suku bunga dan peranan uang. Yang ketiga, peranan pemerintah dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu tahun tertentu. Permintaan agregat erat kaitannya dengan perekonomian jangka pendek dan harganya bersifat kaku. Dalam pandangan Keynesian, bahwa analisis jangka pendek yang memperhatikan perubahan kegiatan ekonomi sebagai akibat dari perubahan pengeluaran agregat. Dalam analisis itu, tidak diperhatikan mengenai perkembangan teknologi dan juga perubahan kualitas faktor-faktor produksi karena dianggap tetap. Lantas, bagaimana menganalisa fluktuasi dalam perekonomian? Nah, pada materi ini kita akan membahas dengan dua model. Yang pertama yaitu model permintaan agregat, sebagaimana bentuk rupanya seperti berikut. Lalu yang kedua yaitu menggunakan model penawaran agregat. Ekonom menggunakan model permintaan agregat dan penawaran agregat untuk menjelaskan fluktuasi jangka pendek dalam aktivitas ekonomi di sekitar tren jangka panjangnya. Kurva permintaan agregat menunjukkan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah pada setiap tingkat harga. 4 komponen PDB atau Y berkontribusi pada permintaan agregat untuk barang dan jasa dirumuskan dengan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Mari kita ketahui terlebih dahulu definisi dari permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat dapat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat diartikan sebagai penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Setelah mengetahui definisi dari permintaan agregat, kurva permintaan agregat pun dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian. Adapun sifat kurva AD ini adalah tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga, tingkat harga, suku bunga dan investasi, tingkat harga ekspor dan impor. Kurva permintaan agregat menunjukkan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah pada setiap tingkat harga. 4 komponen PDBY berkontribusi pada permintaan agregat untuk barang dan jasa. Maka didapatkan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX. Hukum kurva permintaan agregat ini adalah ketika harga turun maka permintaan semakin bertambah dan bergeser ke kanan. Adapun faktor yang mempengaruhi bergesernya kurva AD ini adalah yang pertama, ekspor neto. Meningkatkan belanja atas ekspor neto akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Apabila mengurangi belanja ekspor neto akan menggeser permintaan ke kiri. Yang kedua, timbul dari investasi. Perusahaan menginvestasikan lebih akan menggeser permintaan agregat ke kanan. Sebaliknya, apabila perusahaan mengurangi investasinya, maka kurva permintaan bergeser ke kiri. Yang ketiga, timbul dari adanya konsumsi. Konsumen menghabiskan uangnya akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Sebaliknya, apabila konsumen mengurangi pengeluarannya, maka kurva akan bergeser ke kiri. Yang keempat, timbul dari belanja pemerintah. Peningkatan belanja pemerintah akan menggeser ke kanan, sebaliknya pengurangan belanja pemerintah akan bergeser ke kiri. Adapun mengapa kurva permintaan agregat ini dapat bergradian negatif atau bergeser ke bawah? Yang pertama yaitu efek kekayaan. Penurunan tingkat harga membuat konsumen merasa lebih kaya, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk berbelanja lebih banyak. Yang kedua, efek suku bunga. Tingkat harga yang lebih rendah mengurangi tingkat suku bunga yang mendorong pengeluaran yang lebih besar pada barang-barang investasi. Dan peningkatan pengeluaran investasi berarti jumlah yang lebih besar dari barang dan jasa yang diminta. Yang ketiga, efek nilai tukar. Tingkat harga yang lebih rendah menyebabkan nilai tukar real mengalami penurunan penyesuaian yang mendorong belanja pada ekspor neto.
Selanjutnya, ada penawaran agregat. Definisi kurva penawaran agregat adalah suatu kurva yang berbentuk melengkung dari kiri bawah ke atas dengan tingkat kelengkungan yang semakin lama semakin tinggi. Dalam jangka pendek, peningkatan tingkat harga dalam perekonomian cenderung meningkatkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Penurunan tingkat harga cenderung mengurangi jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Hukum penawaran agregat yaitu ketika harga turun, maka penawaran barang akan berkurang dan kurva bergerak ke kiri. Baik, slide selanjutnya yaitu faktor perpindahan kurva AS ke atas kiri. Yang pertama, pada ketika tingkat pengangguran masih tinggi, kurva penawaran agregat AS relatif landai. Misalnya, penambahan produksi nasional dapat dilakukan perusahaan-perusahaan pada harga yang relatif tetap karena pertama, tingkat penggunaan barang modal belum mencapai kapasitasnya yang optimum. Yang kedua, upah masih relatif. Tahap ini dicapai pada bagian AB dari kurva AS. Adapun faktor penyebab lainnya adalah yang pertama, harga bahan mentah meningkat atau biaya lain meningkat. Apabila harga barang mentah bertambah, maka dengan sendirinya biaya produksi perusahaan-perusahaan akan semakin meningkat. Yang kedua, kenaikan upah tenaga kerja. Maka output yang sama, pendapatan nasional real yang sama, hanya akan ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan apabila tingkat harganya lebih tinggi. Baik, slide selanjutnya yaitu faktor perpindahan kurva AS ke bawah kanan. Yang pertama, yaitu ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat menyebabkan sejumlah output dikeluarkan dengan biaya yang lebih murah atau pada jumlah yang sama. Output yang dikeluarkan bertambah banyak. Yang kedua, yaitu perkembangan infrastruktur. Infrastruktur utama bagi perkembangan ekonomi dan meningkatkan efisien bagi kegiatan ekonomi adalah yang pertama, jalan raya, pelabuhan laut, lapangan terbang, kawasan industri, alat-alat perhubungan, alat-alat pengangkutan, dan fasilitas penyediaan air dan listrik. Yang ketiga, pajak, izin usaha, dan administrasi pemerintah. Untuk mendirikan usaha, setiap perusahaan memerlukan izin usaha, dan dari waktu ke waktu wajib membayar pajak. Maka, efisiensi kegiatan perusahaan tidak hanya tergantung pada keahlian dan efisiensi administrasi perusahaan tersebut. Sekiranya faktor-faktor yang dinyatakan ini adalah lebih baik, operasi perusahaan-perusahaan akan lebih efisien dan biaya produksinya menurun. Perubahan ini akan menunjukkan perubahan kurva AS ke sebelah kanan. Baik, slide selanjutnya yaitu perpindahan kurva AS ke bawah atau kanan. Perpindahan kurva AS0 menjadi AS2 dapat dinyatakan sebagai perpindahan kurva AS ke bawah. Maksudnya, pendapatan nasional real yang bernilai Y0 akan ditawarkan hanya pada harga P2 dan tidak pada P0. Baik, slide selanjutnya yaitu ada perpindahan kurva AS ke atas atau kiri. Dikatakan perpindahan ke kiri maksudnya adalah apabila harga tetap P0, maka perusahaan-perusahaan akan mengurangi penawaran output dari nilai Y0 menjadi Y1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurva penawaran bergeser. Yang pertama ada perkembangan teknologi, yang kedua ada peningkatan tenaga kerja, yang ketiga ada sumber daya alam, yang keempat tingkat harga yang diharapkan. Selanjutnya keseimbangan makroekonomi. Apa itu keseimbangan makroekonomi? Keseimbangan agregat demand, agregat supply disebut juga keseimbangan makroekonomi. Hal ini dikarenakan analisis ini telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya, yakni analisis ini lebih lengkap daripada analisis keseimbangan pendapatan nasional. Selanjutnya adalah efek perubahan kurva pada agregat demand atau penawaran. Kemerosotan pengeluaran dalam perekonomian dapat disebabkan oleh pengurangan konsumen, investasi, government, dan ekspor yang akan memindahkan AD0 menjadi AD1 dan memindahkan keseimbangan ke E1. Apabila pengeluaran ekonomi meningkat, kurva AD0 akan bergeser ke AD2. Lalu keseimbangan yang baru akan berada di E2. Hal ini menunjukkan pendapatan nasional real meningkat menjadi Y2. Selanjutnya adalah efek perubahan kurva AS atau agregat supply. Analisis ini mengenai perubahan kurva penawaran agregat supply yang menunjukkan bahwasanya perubahan tersebut akan mengakibatkan berubahnya harga serta pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys.